Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jonathan Talubribe. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian tak merusak atau non-destructive testing. Di mana non-destructive testing adalah aktivitas tes atau inspeksi terhadap suatu benda untuk mengetahui adanya cacat, retak, atau discontinuity lain tanpa merusak benda yang kita tes atau inspeksi. Pada dasarnya, tes ini dilakukan untuk menjamin bahwa material yang kita gunakan masih aman dan belum melewati damage tolerance. Non-destructive testing terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah visual inspection atau pengamatan, di mana visual inspection merupakan salah satu pengujian yang sangat sederhana tanpa memerlukan peralatan yang khusus. Biasanya hanya menggunakan kacamata pembesar, senter, dan alat pendukung lainnya. Untuk melakukan pengujian secara visual hanya perlu melakukan pengamatan pada spesimen bahan. Sangat efektif untuk mendeteksi cacat mikroskopik atau cacat permukaan besar, misalnya cacat pada hasil pengelasan yang kurang baik. Keuntungan dan kerugian dari metode visual inspection ini adalah keuntungannya murah dan tidak terlalu rumit karena tidak menggunakan alat yang sulit. Dan kekurangannya adalah hanya dapat mendeteksi keberadaan cacat yang berada di permukaan material uji dan hanya dapat mendeteksi keberadaan cacat yang dapat dilihat mata telanjang ataupun dengan menggunakan bantuan alat optik. Dan yang kedua adalah liquid penetrant inspection, di mana liquid penetrant inspection adalah salah satu metode pengujian tidak merusak yang paling banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan. Hal tersebut karena liquid penetrant inspection relatif mudah digunakan dan sangat fleksibel untuk berbagai macam penggunaan. Prinsip kerja metode ini didasarkan pada kemampuan cairan untuk masuk ke dalam celah-celah permukaan yang mengalami cacat. Dengan metode ini, cacat pada permukaan akan terlihat. Caranya adalah dengan memberikan cairan berwarna terang pada permukaan material yang diinspeksi. Adapun terdapat keuntungan dan kerugian pada penetrant inspection ini, di mana keuntungannya yang pertama, dapat menginspeksi permukaan yang luas dengan murah dan cepat. Dapat menginspeksi part geometri yang kompleks. Indikasi defek langsung ditampilkan pada permukaan material dengan tampilan visual. Dan yang terakhir, peralatan yang dibutuhkan sedikit. Dan kekurangan dari metode ini hanya mendeteksi yang merusak permukaan, membutuhkan preparasi permukaan untuk menghilangkan kontaminan yang dapat menutupi defek, membutuhkan permukaan yang relatif halus dan tak berpori, membutuhkan pembersihan pengujian, membutuhkan ruang lingkup gelap dan sinar UV dalam pengujian, dan yang terakhir membutuhkan kehati-hatian dalam penggunaan zat kimia atau larutan penetran. Dan yang ketiga adalah magnetic particle inspection. Dengan metode ini, cacat pada permukaan dan di bawah permukaan suatu benda dari bahan ferromagnetik dapat diketahui dan diinspeksi. Prinsip kerja dari metode magnetic particle inspection ini adalah dengan cara memagnetisasi bahan yang akan diuji. Apabila terdapat cacat atau defek yang tegak lurus terhadap arah medan magnet, maka akan menyebabkan kebocoran pada arah medan magnet. Kebocoran medan magnet ini mengindikasikan adanya cacat pada material. Metode yang dipakai untuk mengetahui adanya kebocoran pada medan magnet yaitu menaburkan partikel atau serbuk magnetik pada permukaan benda uji. Partikel atau serbuk magnet sudah ditaburkan kemudian akan dikumpulkan tepat pada area yang terdapat kebocoran medan magnet. Adapun keuntungan dari metode magnetic particle inspection ini adalah dapat menginspeksi daerah yang luas dan kompleks secara cepat. Dapat mendeteksi flow pada permukaan dan subsurface. Preparasi permukaan tidak terlalu dibutuhkan seperti inspeksi penetran. Indikasi oleh partikel magnet dihasilkan di permukaan dan menggambarkan discontinuity. Dan kekurangan dari metode ini hanya dapat menginspeksi material ferromagnetik, membutuhkan pengaturan medan magnet yang tepat, membutuhkan arus yang besar untuk part yang besar, membutuhkan permukaan yang relatif halus, cat atau material non-magnetik yang melapisi komponen mempengaruhi sensitivitas. Dan yang terakhir membutuhkan demagnetisasi dan pembersihan setelah pengujian. Yang keempat,
adalah eddy current testing, di mana eddy current testing merupakan salah satu metode pengujian tidak merusak yang menerapkan prinsip elektromagnetik untuk melakukan pengujian atau inspeksi, yaitu terdapat sebuah kumparan yang dialiri arus listrik yang berfungsi untuk membangkitkan medan magnet di dalamnya. Arus eddy tersebut kemudian akan menginduksikan adanya medan magnet yang terdapat pada kumparan dan mengubah impedansinya apabila terdapat cacat pada benda uji. Apabila terdapat cacat atau defek, dapat dilihat saat menaburkan serbuk magnetik di atas permukaan material. Keuntungan dari metode ini adalah bisa mendeteksi defek di permukaan dan daerah near surface. Probe tidak perlu bersentuhan dengan benda uji. Dapat digunakan tidak hanya untuk mendeteksi flow. Preparasi benda uji sangat sederhana dibandingkan dengan metode yang lainnya. Dan kelemahan dari metode ini hanya dapat mendeteksi material yang kondusif, membutuhkan perlakuan khusus untuk material ferromagnetik untuk mengatur permeabilitas magnetiknya. Kedalaman penetrasi terbatas. Dan yang terakhir, flow yang terletak sejajar dengan arah kumparan probe tidak dapat terdeteksi. Berikutnya yang kelima adalah ultrasonic inspection, di mana ultrasonic inspection merupakan salah satu metode pengujian tidak merusak yang memanfaatkan gelombang atau getaran pada frekuensi yang tinggi. Ultrasonic test dapat digunakan untuk menentukan kedalaman cacat atau defek secara spesifik yang meliputi besar dan letak cacat tersebut. Dalam pengujian ultrasonik digunakan perlengkapan atau alat-alat yang lain, yaitu probe sebagai penghasil getaran dengan frekuensi tinggi serta dibutuhkan couplant, yaitu cairan pelapis pada permukaan uji. Keuntungan dari metode ini adalah kedalaman penetrasi untuk mendeteksi defek sangat baik di atas seluruh metode yang lainnya. Hanya membutuhkan satu sisi benda uji, menampilkan informasi jarak pada layar CRT, preparasi benda uji yang sederhana, dan yang terakhir dapat digunakan selain untuk mendeteksi flow. Dan kekurangan dari pengujian ini, permukaan harus dapat dijangkau oleh probe dan couplant. Skill dan training dibutuhkan lebih tinggi untuk metode ini. Finishing dan kekerasan pada permukaan mempengaruhi hasil inspeksi. Sulit menginspeksi benda yang tipis dan sangat membutuhkan standar referensi. Dan yang terakhir adalah radiographic testing, di mana radiographic testing adalah salah satu jenis pengujian tidak merusak dengan memanfaatkan radiasi sinar gamma dan sinar X. Prinsip kerjanya yaitu sinar X tersebut akan dipancarkan pada benda uji dan menembus permukaan material tersebut. Pada saat menembus bidang atau objek, sebagian sinar yang menembus akan diserap sehingga intensitas sinar akan berkurang. Intensitas air sinar kemudian direkam dan dicatat pada film yang sensitif. Jika ada defek atau cacat pada benda uji, maka intensitas sinar yang tercatat pada film akan bervariasi. Hasil rekaman film ini yang akan menunjukkan letak dan bagian pada material yang mengalami defek atau cacat. Dan keuntungan dari metode ini yaitu dapat digunakan untuk semua jenis material, dapat mendeteksi defek di permukaan subsurface, dapat digunakan untuk menginspeksi bentuk yang rumit dan struktur yang berlapis tanpa membongkar komponen tersebut. Dan yang terakhir, preparasi benda uji sangat sederhana. Adapun kekurangannya adalah skill dan training yang tinggi dibutuhkan. Pengujian memerlukan dua sisi benda uji. Arah radiasi pada defek sangat mempengaruhi. Dibutuhkan waktu yang lebih lama pada material yang tebal. Dan peralatan juga relatif mahal. Dan juga yang terakhir, dapat menyebabkan radiasi pada teknisi atau yang mengerjakan.